Mendaki gunung seorang diri adalah tindakan yang berisiko, namun berbagai alasan itu bisa saja dilakukan seseorang karena patah hati, putus cinta, sengketa keluarga, merasa diasingkan dari pergaulan, atau hal pribadi. Inilah kisah yang dialami seorang teman, sebutlah Reno. Pria itu tidak menyangka sepulang kerja selama 3 bulan dari luar kota, tiba di rumah, sebuah surat undangan berwarna jingga tergeletak di meja depan. Dengan bergetar Reno meraih undangan pernikahan itu dan membaca. Reno seperti tak percaya apa yang ia lihat. Sebuah nama yang telah mengisi hari-harinya jelas tertera. Yeni Anggraini dengan nama seorang pria yang tidak ia kenal. Berkali-kali Reno membacanya, matanya menghangat, pikirannya berkecamuk, kepalan tangannya mengeras dan menghantam dinding. Ibunya pun datang seraya menenangkan hatinya. Esok hari, Reno datang ke rumah teman pacarnya Agnes. Ia ingin mengorek keterangan dengan siapa Yeni menikah. Info yang didapat Yeni telah dijodohkan orang tuanya. Reno menghela napas sambil menunduk lesu. Agnes memandang pria itu, nampak begitu galau. Ia pun tak menyangka sahabatnya Yeni mengirimkan kabar pernikahan. Reno lalu mengunjungi sahabatnya Bagas. Tas ransel gunung disandarkan di lantai teras. Sambil menyulut kretek, Reno langsung bercerita tentang undangan pernikahan pacarnya Yeni. "Pengkhianat cinta," teriaknya keras. Bagas terdiam mendengar keterangan Reno, seolah tak percaya apa yang ia dengar. Cinta mereka berdua seperti tak mungkin dipisahkan. Jelang pernikahan Yeni, Reno kembali bertemu sahabatnya Bagas. Ia meminjam tenda camp karena hanya Bagas yang memiliki tenda kala itu. Reno berencana akan menenangkan diri di lembah Surya Kencana. Bagas tak bisa menemani karena ada ujian akhir semester yang harus diikuti. Bagas berjanji selepas ujian besok ia akan menyusul Reno. Siang itu Reno berangkat dengan bis yang menuju Bandung. Bayangan kemesraan bersama Yeni dan teman-temannya saat mendaki gunung bersama dari jendela bis yang ia tumpangi. Beberapa kali matanya menghangat, namun air matanya tak kunjung keluar. "Aku harus kuat," demikian ucap Reno meneguhkan hati. 4 jam perjalanan dari Jakarta, Reno turun di Cipanas. Kemudian ia menaiki angkutan kota yang menuju Rarahan. Di angkutan kota itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain. Mereka lalu saling berkenalan. Ketiga orang itu 2 pria dan 1 wanita. Reno mencoba tersenyum getir saat mereka bersendak gurau. Hatinya semakin pedih. Ketiga orang itu mengajaknya untuk bergabung dalam pendakian. Sore itu mereka memulai perjalanan. Sekitar jam 4, Reno tak banyak bicara. Ia hanya mengikuti langkah kaki di depannya. Terkadang ia tertinggal 10 meter di belakang. Malam itu langkahnya terasa berat dan kacau. Singkat cerita, Reno akhirnya berpisah dengan teman perjalanannya. Esok sore ia tiba di alun-alun barat Surya Kencana. Camp seorang diri tanpa teman. Ini hal pertama kali selama ia bergelut dengan alam. Udara super dingin menyelimuti alun-alun barat. Kabut membungkus tipis di tangkai-tangkai Edelweiss. Kembali memori itu hadir saat bersama teman-temannya. Di sini, di tempat ini, ia masih merasa kala Yeni bergayut manja di pundaknya, memagut kemesraan di sela-sela batang Edelweiss. Dan mereka pun telah berikrar akan menjalani tali asmara. Ya, di tempat ini, di tangkai-tangkai bunga abadi. Lamunan Reno terhenti sesaat karena perapian di depan tendanya mengecil dan udara dingin kembali menyentuh kulit. Reno menambah batang parafin ke perapian sekedar mengusir hawa dingin. Ia mencoba merebahkan diri dekat api unggun. Memandang langit hanya awan.
gelapnya malam tanpa bintang, dan matanya pun mulai mengantuk. Saja akan terlelap, sayup-sayup terdengar suara memanggil. Reno terkejut. Ia bergegas bangkit dan mencari sumber suara. "Yeni," bisiknya. Seperti tak percaya, ia perlahan-lahan mendekati kekasihnya. Yeni berdiri dekat sebuah tangkai bunga Edelweiss. "Yeni," ucapnya pelan. "Dengan siapa kamu kesini? Kamu kan?" Suara Reno bergetar. Giginya gemeletup melawan dinginnya malam. Yeni masih berdiri membelakangi. "Aku bersama Bagas," ucap Yeni pelan sambil terisak. Reno mencoba mendekati, tapi wanita itu seolah menjaga jarak. "Ternyata kamu pengecut, tak berani menghadapi orang tuaku," isak Yeni. "Maukah kamu ikut bersama menjalani jalinan cinta seperti dulu?" lanjut Yeni. Reno masih terpana. Suara Yeni bercampur isak tangis membuatnya tak dapat menjawab, seolah-olah terkunci. "Edelweiss ini cantik sekali," ucap Yeni menyentuh bunga gunung itu. Kembali Reno berusaha mendekati Yeni, tapi gadis itu seolah menjauh dengan cepat. Reno terus mengikuti Yeni yang pindah dari batang Edelweiss yang satu mencari bunga Edelweiss yang lain. Wanita itu memang sangat menyukai bunga Edelweiss. "Yeni," ucap Reno. Gadis itu terus berjalan mengitari tangkai-tangkai Edelweiss. Reno masih tak percaya apa yang ia lihat. Gadis itu seperti tak merasakan udara dingin surya kencana. Tangis Yeni sangat lirih, terdengar menyayat hati, bercampur dengan angin lembah. "Ambilkan Edelweiss itu, Reno. Petikan bunga itu hanya untukku." Reno masih terus mendekati Yeni. Gadis itu mulai menjauh. Malam belum beranjak jauh. Bulan sesekali muncul di sela kabut, hingga Reno dapat terus mengikuti Yeni yang terus berjalan. Reno dengan cepat memetik tangkai Edelweiss yang dingin saat ia sentuh. Lelaki itu terus mengejar Yeni yang mulai menuruni lembah. Reno harus berteriak memanggil kekasihnya. Suara isak tangis, suara lirih menggema di lembah. Reno kembali berteriak memanggil. Sekejap suara itu hilang bersamaan terpaan angin yang datang. Reno masih berdiri mematung, menggenggam tangkai Edelweiss yang baru dipetiknya. Senter kepalanya diarahkan ke bunga Edelweiss. Apa yang dilihat Reno? Ia terkejut. Di telapak tangannya nampak tetesan darah yang mengalir dari tangkai Edelweiss. Pandangan Reno mulai gelap. Ia tak kuat berdiri. Sebelum terjatuh, ia sempat mendengar suara Bagas di kejauhan memanggil. Bagas membawa tubuh temannya Reno dibantu pendaki lain. Tak lama kemudian Reno tersadar. Ia sempat memanggil-manggil Yeni. Bagas mencoba menenangkan. Esok hari mereka berdua turun gunung dan kembali pulang. Di teras rumah, Reno mendapatkan temannya Agnes dan ibunya dengan wajah sedih. Agnes menceritakan kabar duka bahwa kemarin sore saat mengantar Yeni ke sebuah butik, Yeni mengalami kecelakaan lalu lintas. Bagas dan Reno terdiam mendengar kabar duka itu. Ia tak menyangka pertemuan dengan Yeni semalam adalah pertemuan terakhir di tempat yang mereka pernah ikrarkan. Sebuah undangan berdarah di tangkai Edelweiss.